1. Pentingnya screening dini penyakit ginjal pada anak. IDAI minta pemerintah bertindak. 2. Jangan anggap sepele kelopak mata bengkak pada anak, gejala sindrom nefrotik. 3. Understanding nephrotic syndrome, protein leukemia in children. 4. IDAI usulkan screening urin siswa cegah sindrom nefrotik pencegahan dini. 1. Pentingnya screening dini penyakit ginjal pada anak. IDAI minta pemerintah bertindak. Berbicara tentang kesehatan anak-anak, ada hal yang sering kali kita lupakan, deteksi dini penyakit ginjal pada remaja. Namun, ini adalah momen yang tepat untuk membahasnya, karena dapat membuka pintu bagi kesehatan generasi masa depan yang lebih baik. Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, memiliki harapan yang kuat agar pemerintah dapat memulai program screening dini untuk mendeteksi kebocoran protein dalam urin pada anak-anak. Mengapa hal ini penting? Karena penyakit ginjal kronis seringkali tersembunyi hingga tahap lanjut ketika sudah sulit untuk ditangani. Dr. Ahmed Widiasta, SPA, Subs. Nefro, K. M. Kes, anggota Unit Kerja Koordinasi, UKK, Nefrologi IDAI, menjelaskan bahwa dalam sebuah studi yang dilakukan di salah satu SMA di Jawa Barat, sekitar 12% dari 1.280 siswa terdeteksi mengalami proteinuria meskipun tampak sehat secara fisik. Ini menunjukkan betapa pentingnya screening rutin untuk mendeteksi kondisi tersebut pada dini. Screening tahunan adalah cara pencegahan yang ekonomis dan efektif, kata Ahmeds. Biaya alat tes hanya sekitar Rp800 per anak per tahun, jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya pengobatan penyakit ginjal kronis atau dialisis. Namun, ada tantangan lain. Klaim BPJS saat ini belum mencakup biaya untuk screening proteinuria. Oleh karena itu, IDAI berharap agar screening ini dapat menjadi bagian dari program nasional, sehingga lebih banyak anak-anak dapat dilindungi dari penyakit ginjal kronis. Deteksi dini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup anak, kata Ahmeds. Kalau sudah menjadi kronis, tidak hanya biayanya menjadi sangat tinggi, tetapi dampaknya pada kesehatan juga jauh lebih parah. Selain screening, pencegahan sekunder juga sangat penting. Salah satu penyebab utama kambuhnya sindrom nefrotik adalah infeksi saluran napas, gigi berlubang, dan diare. Oleh karena itu, menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah penyakit ini. Kolaborasi antara pemerintah, dokter, dan media massa sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan penyakit ginjal pada anak-anak. Jika kita semua berusaha bersama, kita bisa mencegah penyakit ini berkembang menjadi kronis. Sindrom nefrotik adalah kondisi kesehatan yang ditandai dengan kadar protein yang tinggi pada urin akibat kebocoran pada bagian ginjal yang bertugas menyaring darah, dikenal sebagai glomerulus. Penyakit ini dapat sembuh jika dikenali dan ditangani dengan cepat, namun bisa menjadi kronis jika terabaikan. Anda setuju dengan pendapat kami? Bagaimana pandangan Anda tentang pentingnya screening dini untuk mendeteksi penyakit ginjal pada anak-anak? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. 2. Jangan anggap sepele kelopak mata bengkak pada anak, gejala sindrom nefrotik. Jangan sampai Anda meremehkan gejala bengkak mata pada anak, karena hal ini bisa menandai tanda-tanda sindrom nefrotik. Liputan 6.com, Jakarta, sindrom nefrotik adalah kondisi ginjal yang sulit terdeteksi karena sering tidak menunjukkan gejala yang jelas. Namun, jangan salah, gejala-gejalanya bisa sangat serius. Sindrom ini terjadi ketika protein bocor ke urin akibat kerusakan glomerulus, bagian ginjal yang menyaring darah. Ini tidak hanya menyebabkan pembengkakan tubuh, tetapi juga mengurangi kadar protein darah hingga kritis. Gejala awal yang perlu Anda waspadai adalah bengkak di bagian mata pada pagi hari, yang biasanya hilang saat siang tapi muncul kembali setiap pagi berikutnya. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah anak yang mengalami kebocoran ginjal tanpa gejala yang jelas.
Sebuah studi di SMA Jawa Barat menemukan bahwa hingga 12% dari siswa yang dilakukan screening urin ternyata memiliki protein dalam kencing mereka. Ini menunjukkan betapa pentingnya screening urin secara berkala untuk deteksi dini. Pengobatan sindrom nefrotik biasanya melibatkan penggunaan steroid, tetapi hanya sebagian besar pasien yang merespons. Jadi, jangan asal-asalan memberikan obat-obatan tanpa saran dokter. Gejala sindrom nefrotik bisa berdampak jangka pendek dan panjang, termasuk gangguan ginjal akut, syok ginjal, dan bahkan penyakit ginjal kronik. Jangan biarkan anak Anda terkena dampak serius ini. Segera periksa ke dokter jika Anda menemukan gejala yang menunjukkan kepada sindrom nefrotik. Sindrom ini masih belum diketahui penyebabnya dengan pasti, tetapi sebagian besar kasus dianggap idiopatik atau tidak diketahui penyebabnya. 3. Understanding nephrotic syndrome, protein leakage in children. Imagine a condition where a child has kidney start lacking protein, leading to a range of alarming symptoms. This is what happens in nephrotic syndrome, a kidney disorder that affects children, causing their bodies to release excessive amounts of protein into their urine. But what are the telltale signs of this condition? Nephrotic syndrome, also known as protein leakage, is characterized by the swelling of body parts, particularly the face, due to fluid retention. This swelling is often most noticeable in the morning, when the child wakes up. According to Dr. Ahmed Widiasta, a member of the Nephrology Coordination Unit at the Indonesian Pediatric Association, IDAI, this swelling is one of the primary symptoms of nephrotic syndrome. But here's where it gets interesting. The urine of children with nephrotic syndrome often appears frothy or foamy. This is because the protein that leaks into the urine creates a soap-like substance that gives the urine a bubbly appearance. Another symptom to look out for is a decrease in urine output. If your child is producing less urine than usual, it could be a sign of nephrotic syndrome. The majority of children affected by nephrotic syndrome are between 1 to 7 years old, with boys being more susceptible to the condition than girls. Dr. Ahmed explains that in most cases, the cause of nephrotic syndrome in children is still unknown, which is referred to as idiopathic. However, the good news is that most children with nephrotic syndrome respond well to steroid treatment, especially in the early stages. But what about the long-term effects of nephrotic syndrome? Can children with this condition lead normal lives? These are questions that parents and caregivers may have, and the answers are not always straightforward. While treatment can help manage the symptoms, there is still much to be learned about this condition and its impact on children's health. As we continue to explore nephrotic syndrome, one thing is clear: early detection and treatment are crucial. If you suspect that your child may be showing symptoms of nephrotic syndrome, it's essential to consult with a pediatrician or a nephrologist for proper diagnosis and care. So, what do you think? Have you or someone you know been affected by nephrotic syndrome? Share your experiences and looks in the comments below. 4. IDAI usulkan screening urin siswa cegah sindrom nefrotik pencegahan dini. Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, mendorong screening urin tahunan untuk pencegahan sindrom nefrotik. Apakah screening urin tahunan benar-benar dapat mencegah sindrom nefrotik pada anak? Inilah pertanyaan yang IDAI ajukan kepada pemerintah, menyoroti pentingnya deteksi dini dalam menangani kondisi ini. Tempo.co, Jakarta, Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, telah mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan screening urin 1 kali setahun bagi semua siswa di sekolah-sekolah di Indonesia. Tujuan utama dari usulan ini adalah untuk mendeteksi dan mencegah sindrom nefrotik, sebuah kondisi serius yang mempengaruhi fungsi ginjal pada anak-anak. IDAI telah mengajukan usulan ini kepada Kementerian Kesehatan, kata Dr. Ahmed Widiasta, anggota Unit Kerja Koordinasi, UKK, Nefrologi IDAI,
dalam seminar daring yang diselenggarakan pada Selasa, 8 Juli 2025. Menurut Dr. Ahmeds, langkah ini sangat penting untuk mencegah sindrom nefrotik yang ditandai oleh kebocoran protein dalam urin. Sindrom ini terjadi ketika ginjal tidak berfungsi dengan baik, menyebabkan hilangnya protein dalam jumlah besar dalam urin, kadar albumin yang rendah dalam darah, dan pembengkakan pada tubuh anak. Dr. Ahmeds menjelaskan bahwa 1 hingga 17 dari 100.000 anak di Indonesia terdiagnosis dengan sindrom nefrotik. Angka ini cukup signifikan dan memerlukan tindakan preventif yang serius. Masih belum diketahui secara pasti apa penyebab sindrom nefrotik pada anak, ungkap Dr. Ahmeds. Namun, penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi risiko terkena sindrom ini, termasuk faktor epigenetik, yaitu perubahan ekspresi gen tanpa perubahan pada urutan DNA itu sendiri. Dr. Ahmeds menyarankan agar orang tua membawa anak-anak mereka untuk melakukan pemeriksaan medis guna mendeteksi sindrom nefrotik sejak dini. Cara terbaik untuk mengetahui apakah anak Anda berisiko adalah dengan memeriksa tekanan darahnya. Jika tekanan darahnya tinggi secara abnormal, segera lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, lakukan pemeriksaan urin secara rutin, katanya. Jika tindakan pencegahan dan deteksi dini tidak dilakukan, sindrom nefrotik dapat menimbulkan berbagai bahaya bagi anak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dan inilah bagian yang paling sering diabaikan oleh banyak orang. Bahaya jangka pendek meliputi gangguan ginjal akut, shock, kegagalan sistemik aliran darah ke organ-organ tubuh, dan gangguan pernapasan. Sedangkan bahaya jangka panjang termasuk penyakit ginjal kronis dan tahap akhir ginjal. Apa pendapat Anda tentang usulan ini? Apakah screening urin tahunan ini benar-benar efektif dan perlu dilakukan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah.